Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi ini boleh kembali dalam ibadah dan kita juga boleh sama-sama mendengar dan juga merenungkan sabda Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 bisa kita lihat di Alkitab kita masing-masing atau Alkitab kita masing-masing ya. Untuk Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan satu perikop ini untuk kita semua mulai dari ayat 25 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Demikian jauh pembacaan firman pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah rahasia hidup yang berkaitan dengan diri kita dan kehidupan kita sebagai orang Kristen sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap diri kita yang ada di tempat ini, setiap manusia di luar sana pun pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut dan khawatir dalam hidupnya. Coba di antara kita bisa acungkan tangan. Siapa dalam hidupnya yang tidak pernah khawatir atau takut tentang apapun dalam hidupnya? Coba, tidak ada ya. Kita semua adalah manusia yang terbatas, yang mana kita memiliki rasa takut dan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kalau kita mau lihat satu persatu, rupanya bentuk dari kekhawatiran atau macam-macam dari kekhawatiran itu banyak. Ketakutan dalam kehidupan kita itu banyak. Ya, kalau mau kita list satu persatu. Namun ada satu jenis
kekhawatiran dan ketakutan yang kerap menghantui hati kita, yaitu rasa takut dan kekhawatiran akan apa yang terjadi di masa depan bagi kehidupan kita. Perasaan ini seringkali mengganggu kita. Bahkan dalam aktivitas pekerjaan kita sehari-hari itu bisa terganggu. Tidak cuma aktivitas kita. Kita yang memiliki hati, apalagi yang orangnya itu overthinking, itu hatinya akan gelisah setiap waktu. Dirinya akan overthinking setiap waktu. Dan terlebih orang-orang yang punya kekhawatiran dan ketakutan tentang hal-hal di masa depan, dia akan menjauhkan dirinya dari damai sejahtera atau tidak mendapat damai sejahtera dalam hidupnya. Dan masih ada banyak lagi akibat dari ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran yang kita hadapi untuk masa depan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, contoh-contoh ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan yang sering menghantui kita itu bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, umumnya itu adalah yang pertama, kekhawatiran akan ekonomi dan juga pekerjaan. Jadi ekonomi dan pekerjaan ini sifatnya enggak cuma hari ini, tapi juga bagi masa depan setiap diri kita masing-masing. Kalau kita mau lihat, beberapa waktu lalu saya sempat juga baca artikel mengenai kegelisahan manusia, kekhawatiran manusia tentang masa depan. Banyak orang Kristen itu merasa cemas tentang bagaimana mereka itu bisa mencukupi kebutuhan hidup. Tidak hanya hari ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Mereka bertanya-tanya dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka. Apakah mereka akan memiliki pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari? Apakah dengan usaha yang mereka sedang hadapi hari ini, itu akan lancar-lancar saja? Akan aman-aman saja sehingga melalui usaha yang mereka punya, kehidupan itu akan tertunjang setiap hari. Ataukah Tuhan itu akan memelihara kehidupanku setiap hari melalui apapun yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan dan aktivitasku sehari-hari? Inilah pertanyaan-pertanyaan pergumulan mengenai ekonomi dan pekerjaan yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin kita bisa tambahkan pertanyaan-pertanyaan pergumulan sendiri yang pada saat ini sedang kita hadapi mengenai ekonomi dan juga pekerjaan kita. Kalau kita mau lihat kondisi kita hari ini, bangsa Indonesia pun juga tidak sedang baik-baik saja, ya. Bukan saya menakut-nakuti, tapi ini fakta dan kenyataan yang sedang kita hadapi. Bagaimana segala sesuatu itu sulit pasca COVID-19, ya. Kalau kita mau lihat zamannya COVID-19 itu, banyak orang yang bekerja, lalu akhirnya di PHK begitu kan. Padahal orang yang di PHK ini kalau mau lihat track recordnya itu pun juga tidak memiliki riwayat-riwayat buruk dalam pekerjaannya. Tapi mau tidak mau perusahaan harus mem-PHK, harus memutuskan kontrak kerja karena pengurangan karyawan, karena perusahaan tidak bisa membiayai atau memenuhi tunjangan-tunjangan yang seperti sebelum COVID itu. Dan masih ada banyak lagi. Saya pun juga sebelum masuk sekolah teologi, itu sempat kerja juga ya. Sambil bergumul dengan panggilan, itu juga sempat nyari pekerjaan. Itu susah banget kalau zamannya saya dulu ngalami itu, nyari pekerjaan susah. Begitu dapat, ya wis langsung tak masukin gitu kan. Begitu dimasukin, ternyata enggak nutut dengan pengeluaran. Pemasukan dengan pengeluaran enggak nututi. Akhirnya ya wis cari pekerjaan yang sekiranya itu bisa menunjang pengeluaran juga gitu kan. Akhirnya kok ya puji Tuhan dapat yang di dekat rumah gitu kan. Jadi admin di salah satu pabrik gitu. Nah,
Inilah yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita. Ekonomi dan juga pekerjaan. Apakah dengan ekonomi yang sedang aku jalani hari ini, pekerjaan dengan yang aku miliki hari ini bisa menunjang kehidupanku enggak cuma hari ini saja, tapi untuk masa-masa yang akan datang. Apakah bisa Tuhan? Nah, inilah yang sering kita hadapi. Lalu yang kedua, ketakutan akan kesendirian. Nah, apa maksudnya dalam bagian ini? Kalau kita mau lihat, ketakutan dan kekhawatiran ini sering terjadi terutama di kalangan anak muda Kristen. Ada kekhawatiran bahwa mereka tidak akan menemukan pasangan hidup yang seiman atau akan hidup sendirian. Nah, kadang-kadang inilah yang sering dihadapi oleh anak muda. Tapi enggak cuma anak muda aja, juga ada orang tua, begitu kan? Orang tua ketika dia sudah lanjut usia, yang mana anak-anaknya sudah mapan, sudah berkeluarga sendiri, begitu kan? Ketakutannya biasa dialami oleh orang tua dengan kondisi keluarga yang demikian apa, Bapak Ibu? Biasanya takut apa? Takut jikalau dia hidupnya sendirian, anak-anaknya sudah pisah, tidak bersama-sama dengan dia. Apalagi orang tua ini biasanya kan salah satu sudah ada yang tidak ada begitu kan. Entah suami atau istri yang tidak ada. Jadi anak-anaknya sudah mencar sana sini gitu kan. Nah, tinggal dialah seorang diri. Nah, inilah ketakutan orang tua yang biasa sering kita jumpai di dalam kehidupan kita. Dan rupanya ada juga ketakutan dari anak mengenai kesendirian. Jadi anak kalau betul-betul dia tunggal, tidak punya saudara, apalagi kondisinya itu entah papa atau mamanya itu sudah tidak ada, terus papanya itu nikah lagi sama orang lain, dia betul-betul hidup sendirian. Nah, biasanya kondisi-kondisi yang seperti ini yang menjadi ketakutan seorang anak yang mana dia tidak memiliki saudara. Nah, saya punya sepupu dan kondisinya pun juga demikian. Waktu dia sharing-sharing, saya coba ajak dia ke pare gitu ya. Ya tujuannya untuk menghibur lah gitu kan. Mamanya pun juga enggak ada karena sakit, diabetes waktu itu. Lalu papanya akhirnya nikah lagi. Nah, nikah lagi itu pun juga enggak ngomong-ngomong sama sepupu saya ini sebagai anak gitu kan. Akhirnya dia sedih dan lain-lain, tak ajak ke pare. Kita ngobrol bareng lah, cerita-cerita gitu kan. Supaya dia ada kekuatan dan juga penghiburan. Lalu ketakutan, kekhawatiran apa lagi? Kalau kita mau lihat yang ketiga, kekhawatiran tentang masa depan anak-anak. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dunia kita hari ini adalah dunia yang sekuler dan juga liberal, ya. Dunia yang makin bebas, dunia yang makin luas secara wawasan. Biasanya kita yang memiliki anak-anak itu takut jikalau anak-anak kita kehilangan iman. Tidak mengikuti pendidikan dengan baik, bahkan kehilangan Kristus Yesus dalam dirinya yang bisa menyelamatkan dirinya. Karena apa? Karena mengikuti arus dunia. Karena mengikuti apa yang ada di dalam dunia yang sifatnya itu negatif. Ini yang biasanya menjadi kekhawatiran orang tua, yang mana anak-anak mereka itu masih dalam masa-masa studi, yang masih dalam masa-masa bimbingan mereka. Kadang-kadang menjadi kekhawatiran dan ketakutan tersendiri untuk orang tua yang memiliki anak demikian. Lalu yang keempat, kekhawatiran akan rencana dan panggilan hidup. Banyak orang khawatir mengenai apa yang dia lakukan. Dia itu sering bertanya-tanya kira-kira jikalau aku melakukan A atau B, itu sudah sejalan apa belum ya dengan Tuhan? Itu sudah sesuai apa belum ya dengan firman yang aku hidupi sehari-hari dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, ketakutan terhadap kematian. Nah, ini sering kita alami juga ya sebagai manusia ya. Saya pun juga sebelum masuk sekolah teologi kadang-kadang suka mikir gitu ya, aduh aku
mati besok ini gimana gitu ya, pas tidur malam gitu nggak bangun tuh gimana gitu kan. Nah ini yang biasa sering kita hadapi mengenai kematian gitu kan. Prosesnya gimana, rasanya gimana kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Tapi beberapa waktu lalu kan kita sudah diingatkan ya bahwa kematian itu bukanlah akhir segala-galanya. Kalau kita memang yakin Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka setelah kematian kita mengalaminya, ya hidup kita akan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, inilah rasa takut dan khawatir akan masa depan beserta contoh-contohnya yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ketakutan yang kita alami ada banyak hal yang belum pasti dan masih menjadi tanda tanya atau misteri bagi setiap diri kita. Meski demikian, perlu kita tahu bahwa pengalaman takut dan khawatir yang berkepanjangan atau berlebihan sejatinya telah melampaui kapasitas dan kemampuan kita sebagai manusia. Yang artinya apa yang kita khawatirkan di masa depan yang berlebihan, yang berkepanjangan, sebetulnya enggak harus kita pikirkan. Sebetulnya enggak harus kita takutkan. Sebetulnya enggak harus kita khawatirkan. Sebab itu hanya akan menambah beban bagi setiap diri kita. Itu hanya akan menambah kegelisahan saja di dalam diri kita. Bapak Ibu, kalau kita mau lihat perikop yang sudah kita baca tadi, dalam konteksnya, rupanya orang-orang yang hidup pada zaman Kristus melayani juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran sama halnya dengan kita yang hidup pada hari ini. Dijelaskan bahwa pada masa itu banyak orang mengalami krisis dan ketidakpastian ekonomi. Mungkin kita bertanya-tanya ya, loh Kak, kenapa sih kok zaman itu Yesus melayani itu orang-orang yang hidup itu juga mengalami krisis dan ketidakpastian ekonomi itu kenapa Kak? Apa penyebabnya? Kalau kita mau lihat, hal ini disebabkan oleh penjajahan bangsa Romawi atas wilayah Yudea dan juga Galilea. Rupanya ketika bangsa Romawi menjajah daerah Galilea dan juga Yudea, Kekaisaran Romawi waktu itu menetapkan pajak yang begitu tinggi bagi masyarakat. Nah, pajak ini dikenakan untuk hal-hal sebagai berikut. Contohnya kayak tanah. Kalau orang punya tanah, dia juga dikenakan pajak gitu kan. Dan harganya itu tinggi banget. Lalu jumlah penduduk, kalau dalam suatu daerah penduduknya itu banyak, itu juga akan dikenakan pajak, harganya juga tinggi. Lalu kalau orang punya ladang dan ia panen, hasil panennya itu enggak bersih dia dapatkan. Harus ada sebagian yang dia berikan kepada Kekaisaran Romawi dan itu juga harganya tinggi. Nah, masih ada banyak lagi contoh-contoh Kekaisaran Romawi pada waktu itu menarik pajak pada masyarakat. Sehingga dalam hal ini kurangnya pemasukan yang membuat mereka pada akhirnya krisis ekonomi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu banyak masyarakat pada waktu itu mengalami krisis ekonomi. Nah, selain ada pajak yang dikenakan, kita juga bisa melihat ya, profesi sebagian besar masyarakat di Yudea dan Galilea itu adalah bertani atau menanam ya. Jadi ekonomi mereka sebagian besar bergantung pada cuaca dan juga hasil pertanian. Jika waktunya panen, lah kok sebelum panen ada bencana alam. Jangankan bencana alam, kalau hasil panennya itu tidak jadi, ya otomatis mereka akan mengalami yang namanya kelaparan dan juga krisis. Inilah yang pada akhirnya membuat mereka takut
mengenai kehidupan mereka yang akan datang. Kira-kira kalau aku mengalami kondisi yang seperti ini, sudah dijajah, dikenakan pajak, panen itu pun juga untung-untungan. Kalau memang berhasil panen aku bisa hidup, tapi kalau gagal ya wis, aku nggak bisa hidup. Hidupku tidak bisa tertunjang untuk hari ini dan juga masa yang akan datang. Oleh sebab itu muncullah pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah mereka. Apakah aku bisa makan dan minum Tuhan? Apakah aku bisa melanjutkan hidupku di hari esok? Aku mengalami kondisi yang seperti ini. Jadi ketika aku berkeluh kesah bukan berarti aku tidak melakukan apa-apa. Sudah banyak usaha yang aku lakukan, pekerjaan, menanam dan lain sebagainya. Tapi kondisinya ya seperti ini. Tidak ada kepastian. Tidak ada yang membuat kami itu untung. Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan pergumulan, pertanyaan-pertanyaan pergumulan yang terkuak dari dalam diri mereka. Sama seperti kita pada hari ini. Ketika Yesus melihat kondisi tersebut, maka ketika Yesus khotbah di bukit, dia berkata kepada pengikut-pengikutnya atau pendengarnya waktu itu bahwa hendaklah kamu semua jangan khawatir tentang apapun juga. Secara khusus tentang tubuh mereka di hari esok. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang tubuhmu yang akan melanjutkan hidup di hari esok, itu jangan khawatir. Kalau kita mau lihat, John Calvin dalam komentarnya itu berkata bahwa kekhawatiran dalam diri pengikut Yesus atau pendengar Yesus pada waktu itu sejatinya adalah lambang ketidakpercayaan mereka terhadap providensia Allah. Selain itu, para pengikut yang mendengar khotbah Yesus waktu itu hanya fokus pada masalah yang sedang mereka hadapi. Padahal mereka orang-orang Galilea dan juga Yudea yang mana mereka memiliki Bapa yang sanggup memelihara kehidupan mereka. Tapi karena sudah ada masalah gede di depan mereka, seolah-olah masalah itu yang menang melawan diri mereka dan mereka yang kalah. Sehingga fokusnya ini gimana supaya ini bisa selesai. Gimana jalan keluarnya supaya aku di hari esok hidupnya itu bisa tertunjang dan lain sebagainya. Inilah lambang ketidakyakinan orang-orang pada waktu itu bahwa mereka memiliki Allah yang sanggup memelihara. Hal serupa juga pernah muncul kalau kita mau lihat dalam kisah Israel ketika berhadapan dengan Goliat itu ya. Israel ketika hadapan dengan Goliat itu kan juga takut gitu ya. Nggak ada yang berani melawan padahal mereka punya Allah yang bisa menolong mereka. Tapi wis kadung fokusnya ke masalah yang gede yang ada di depan mereka sehingga Allah itu wis tidak ada dalam diri mereka. Jangankan mengingat Allah begitu kan, untuk percaya pun kepada Allah tidak ketika masalah sudah ada di depan mereka. Mereka hanya fokus pada masalah dan pikiran yang rumit tentang musibah yang akan terjadi pada hari ini dan yang akan terjadi di masa depan sampai-sampai melupakan esensi yang penting yaitu Allah sang pemelihara yang sanggup menolong dan juga menyertai mereka. Oleh karena itu Yesus dalam ayat yang ke-26 sampai 30 memberi contoh-contoh pemeliharaan Tuhan dan juga argumentasi untuk menghibur dan menguatkan para pendengarnya yang sedang bergumul pada waktu itu. Kalau kita mau lihat ayat 26 sampai 30 Yesus ngomong, "Hei kamu orang yang tidak percaya, lihat itu burung-burung yang ada di udara. Mereka apa? Tidak bekerja. Tetapi apa? Tuhan sanggup memelihara. Hei kamu lihat bunga-bunga yang ada di ladang itu. Bukankah mereka begitu cantik? Apakah mereka menghias diri mereka sendiri? Tidak. Tetapi Allah sendirilah yang menghias bunga-bunga itu. Sehingga bunga-bunga itu kelihatan cantik di hadapan kita.
Yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam bagian ini adalah kamu sebagai manusia, kamu ini adalah mahakarya Allah. Kalau mau di total segala ciptaan, manusia ini adalah masterpiece-nya Allah. Yang mana Allah itu sangat mencintai, sangat menyayangi manusia sekalipun ada pelanggaran-pelanggaran, kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Allah sangat mencintai, Allah sangat mengasihi. Mengasihi dan mencintai lebih daripada makhluk ciptaan lain seperti burung dan juga bunga yang ada di ladang. Oleh sebab itu, karena Allah mencintai dan mengasihi kamu, sudah otomatis Dia akan menolong kamu. Dia akan memelihara kamu. Kamu hari ini pergumulannya apa? Kamu hari ini pergumulannya soal krisis ekonomi. Nggak usah khawatir yang berkepanjangan. Tuhan Sang Pemelihara itu pasti akan menolong dan juga memelihara kamu. Tidak hanya hari ini saja, tetapi juga di masa-masa yang akan datang. Kalau kita mau tanya bukti pemeliharaan Allah itu apa? Kalau kita mau lihat dalam kisah Alkitab itu, bukankah janda Sarfat dan juga Elia adalah salah satu bukti bagaimana Allah memelihara dalam krisis ekonomi yang sedang terjadi pada waktu itu. Melalui paparan ini, pertanyaan bagi para pendengar dan juga kita yang hadir hari ini adalah, masihkah kita takut dan khawatir tentang hari esok? Mungkin pergumulan kita bukan krisis ekonomi. Mungkin pergumulan kita adalah seperti yang dijelaskan dalam contoh-contoh di atas tadi. Masihkah kita melalui kebenaran ini memikirkan kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu untuk hari esok? Calvin dalam komentarnya sekali lagi menjelaskan pikiran Yesus bahwa jika setiap kita tetap khawatir dan takut akan hari esok, ingatlah bahwa ketakutan dan kekhawatiran kita tidak akan menambah apa-apa pada hidup kita. Jadi kalau kekhawatiran dan ketakutan itu bisa menambah uang, bisa menambah damai sejahtera, ya enggak apa-apa gitu kan. Kita khawatir dalam hidup kita. Tapi kalau memang kekhawatiran itu, ketakutan tidak menambah apa-apa, untuk apa kita khawatir dan takut? Justru kekhawatiran dan ketakutan yang berkepanjangan akan membuat hidup dan hari-hari kita semakin suram. Coba saya mau tanya, siapa di antara kita yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, itu hidupnya happy-happy aja? Enggak ada ya. Setiap kita kalau mengalami takut dan khawatir, apalagi tentang hal-hal di masa depan yang belum terjadi tapi kita sudah pikirkan hari ini kita nggak mungkin bisa happy, hari ini kita nggak mungkin bisa sukacita. Karena pikiran kita adalah ketakutan, pikiran kita adalah kekhawatiran mengenai hal-hal yang belum terjadi di masa depan. Dan inilah yang terjadi juga di tengah-tengah umat yang sedang mendengar khotbah Yesus pada waktu itu yang ada di bukit. Kalau kita mau lihat ayat 33, di sana Yesus memberi satu solusi bagi umat yang takut dan khawatir tentang ketidakpastian hidup di hari esok. Apa solusi di sana? Dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Calvin dalam hal ini berkata, sebagai pendengar dan pengikut Yesus, setiap kita itu harus memiliki prioritas hidup atau fokus dalam kehidupan kita. Apa prioritas hidup dan fokus kita dalam kehidupan ini? Tidak lain dan tidak bukan ya hanya Tuhan saja. Satu-satunya prioritas hidup kita,
fokus yang ada di dalam hidup kita, yang harus kita pikirkan secara terus-menerus, bukan masalah kita, bukan hal-hal masa depan yang membuat kita khawatir itu yang kita pikirkan, tetapi hanya Tuhan sajalah di dalam Kristus Yesus yang harus menjadi center di dalam kehidupan kita, yang harus menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Selain itu, kita pun juga harus mencari kehendak Allah dan percaya atau memiliki iman kepada Dia. Dan hal ini harus dilakukan bukan supaya masalah yang kita hadapi itu bisa teratasi, atau supaya Tuhan mengabulkan doa-doa kita yang baik untuk hari esok atau masa depan kita. Nah, biasanya orang itu salah menafsirkan bagian ini. Kalau aku khawatir, kalau aku gelisah mengenai hal-hal atau masalah-masalah pergumulan hidup kita, datang kepada Tuhan, minta pertolongan. Ya kan katanya carilah dahulu kan kerajaan Allah, ya wes tak cari tak doa gitu kan. Dengan harapan bahwa setelah dicari dan doa, Tuhan akan mengabulkan doa-doa dan juga permohonan kita. Padahal penafsirannya bukan demikian. Yang ingin ditekankan dalam bagian ini bukan penafsiran yang demikian, melainkan ketika kita mencari Allah, ketika kita fokus pada Allah, ketika kita memiliki iman pada Allah, gak usah kamu doa-doa yang seperti itu. Allah itu loh akan secara otomatis memelihara, menyertai, menolong setiap langkah-langkah di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kok pergumulan kemarin sudah selesai. Kok pergumulan yang lalu-lalu sudah teratasi. Tanpa kita sadari kita akan mengalami hal-hal yang demikian. Intinya cuma satu, percayakan sama Tuhan. Karena kita terbatas, karena kita lemah. Kita manusia yang tidak kuat menghadapi pergumulan-pergumulan berat yang ada di hadapan kita. Oleh sebab itu, gampangnya adalah fokuslah sama Tuhan sebagai penolong kehidupan kita. Dan inilah yang ditegaskan oleh Yesus bagi pengikutnya dan juga kita pada hari ini. Jadi fokus pada Tuhan di dalam Kristus Yesus, prioritaskan Dia. Tanpa kita minta sekalipun Tuhan untuk menolong kita, Dia akan menolong kita sesuai dengan kehendak dan juga rencananya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, rencana dan kedaulatannya di dalam kehidupan kita selalu yang terbaik. Tidak ada yang miss kalau kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu di ayat yang terakhir itu mungkin Yesus ini ya, jelaskan panjang lebar, dia itu ngomong penutup itu ya. Gak usah mau pikir gitu kan. Ketakutan, kekhawatiran di masa depan dan lain-lain itu tidak usah mau pikir. Cukup kesusahan sehari untuk sehari aja. Yang hari ini loh fokus wae gitu loh. Gak usah mbok pikir sing datang sing masa depan gitu, gak usah. Yang membuat kamu khawatir itu gak usah, kecuali rencana-rencana untuk besok gitu ya, yang memang harus dipikirkan, yang tidak membuat kita takut dan khawatir ya mungkin kita boleh pikirkan. Tapi kalau semua yang kita pikirkan di masa depan membuat kita takut dan khawatir, gak usah mbok pikir no. Pikirin aja hari ini. Kesusahan sehari cukup sehari. Saya ketika studi di Aletheia, itu kan belajar Yunani 3. Yunani 3 itu bukan soal vocabulary lagi, bukan soal menerjemahkan lagi. Tapi bagaimana cara kita menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab menggunakan diagram-diagram tata bahasa begitu ya. Nah, pas waktu itu dosen saya adalah Pendeta Yakub Trihandoko. Karena saya ini tidak bisa maksimal dalam bahasa Yunani,
Saya itu sering kali menghadapi yang namanya remedi-remedi begitu ya. Ketika UTS begitu ya, ujian tiba, nah saya ngerjakan, lah kok ternyata hasilnya jelek begitu kan. Hasilnya jelek, akhirnya saya belajar tuh di perpustakaan begitu kan. Begitu tahu hasilnya jelek, langsung keluar kelas itu langsung belajar tuh perpustakaan untuk persiapan remedial. Begitu saya belajar lah kok ketemu orangnya di perpustakaan gitu kan. Dan orangnya melihat saya. Ketika dia melihat, dia hanya bilang, wes Nes, kesusahan sehari cukup sehari. Jadi ya wes nggak usah dipikir. Terus saya bilang, ya enggak gitu Pak maksudnya. Maksudnya ini kan untuk persiapan gitu. Nah kita pun juga demikian. Hari ini kesusahannya itu wes banyak gitu loh. Masa ya mau kita tambah-tambahin lagi untuk kesusahan-kesusahan yang ada di depan kita. Wes biarlah yang di depan itu punya harinya sendiri. Yang hari ini ya wes hari ini. Yesus pun juga berkata kepada kita demikian. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ketika kemarin rapat penatua, kami itu ngomong-ngomong soal ini ya, engkreng-engkrengan. Kalau misal gedung utamanya itu dijadikan dulu gimana? Supaya apa? Kita itu bisa beribadah gitu loh. Kalau semuanya dijadikan dulu gedung utamanya itu kira-kira habisnya berapa sih? Akhirnya dibuatlah engkreng-engkrengan gitu ya garis besarnya. Setelah dihitung-hitung lah kok hasilnya itu lumayan murah gitu kan. Berapa Bapak Ibu? 7M gitu ya. Jadi 7M dibandingkan dengan kas pembangunan yang kita punya hari ini kurang dari 2M. Bagi kita manusia itu ya mustahil ya untuk menggenapi yang 7M ini. Untuk gedung utamanya tok loh. Supaya kita bisa beribadah di sana kalau itu selesai semua. Bagi kita manusia 7M versus 2M kurang, itu sesuatu yang sangat mustahil. Apalagi deadline-nya ini kalau bisa Desember ini sudah bisa kita pakai untuk ibadah gitu kan. Secara hitung-hitungan manusia itu wis ndak nyucuk, wis ndak mungkin kalau tahun ini bisa selesai. Perkiraan kalau pakai hitung-hitungan manusia, saya pribadi ya, perkiraan ya tahun depan mungkin. Kalau memang tidak ada dananya lagi ya tahun depannya lagi mungkin gitu kan. Inilah yang kita hadapi sebagai manusia. Melalui kacamata kita semuanya mustahil. Tapi melalui kebenaran firman yang kita dengar hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia adalah pemegang atas kehidupan kita. Bahkan pemegang hidup atas gerejanya di tempat ini. Pada waktu hitung-hitungan kemarin itu ya, kita penatua pusing gitu ya, waduh ini gimana ini nyari dananya gitu kan. Tapi setelah saya rapat gitu kan, pulang itu, saya dalam hati bilang gini, ya wis lah gak usah dipikir gitu kan, kesusahan sehari cukup sehari gitu ya, gak usah dipikir gitu. Terus setelah pulang persiapan lagi itu saya baca lagi kebenaran ini. Oh iya ya, perkataan Yesus itu juga benar adanya. Maksudnya itu ketika kita bergumul sedemikian rupa, Allah itu sejatinya enggak meninggalkan kita sendirian selama kita bergantung dan percaya beriman kepada Dia. Beriman dalam bagian ini bukan sekedar kita ngomong kosong atau ngomong tok gitu ya. Aku beriman, aku percaya. Enggak, tapi dengan segenap hati kita, akal budi kita, semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah atas kehidupan kita Tuhan saja yang berkarya. Tuhan saja yang berkehendak. Kalau memang rencana Tuhan bagi pembangunan, gereja tahun ini bisa dipakai. Dia itu loh punya rencananya sendiri untuk mencukupkan dana-dana pembangunan atau kekurangan-kekurangan dari dana pembangunan kita. Nah oleh sebab itu, mari kita sama-sama memiliki rasa ini di dalam kehidupan kita.
Ingat kalimat Tuhan Yesus. Prioritaskan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan carilah masalah dulu baru kita khawatir dan takut. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kita tanpa kita sadar. Tanpa kita pikirkan Tuhan akan menambahkan itu dengan sendirinya. Kalau kita mau lihat proses pembangunan kita sampai hari ini, dengan dana yang minim itu luar biasa loh Bapak Ibu. Apalagi GSG gedung kita itu kan belum terjual ya, gitu kan. Kalau terjual mungkin kita aman, gitu kan. Gereja kita bisa cepat selesainya. Tapi gedung belum terjual kita sudah bangun. Dananya dari mana? Lah kok sampai sekarang Tuhan itu apa? Memelihara dan mencukupkan. Nah, sampai bagian ini apakah kita masih takut dan khawatir tentang masa depan yang akan kita hadapi nanti? Mungkin yang akan kita hadapi nanti bukan soal krisis ekonomi seperti yang dialami oleh teman-teman kita pada waktu Yesus masih hidup dan melayani. Mungkin krisis kita hari ini adalah mengenai sakit, kelemahan tubuh kita. Mungkin krisis kita hari ini adalah takut sendirian. Aku takut kalau besok itu aku sudah tidak lagi ada di dunia ini. Ataupun yang lain sebagainya. Banyak krisis atau pergumulan yang kita hadapi. Tapi mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan total ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita mau flashback lagi. Begitu banyak kasih karunia dan berkat Tuhan yang tercurah untuk kita. Kalau kita hari ini sakit, kalau dulu kita sakit kemudian kita bisa sembuh lagi, itu juga berkat Tuhan tersendiri bagi kita. Kalau memang hari ini kita sakit lagi, ya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan gitu kan. Supaya Tuhan boleh menolong setiap diri kita. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berencana atas kita. Mari jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran akan apa yang kita hadapi hari ini bahkan di masa yang akan datang menghantui kita. Itu bukanlah kapasitas kita sebagai manusia, tetapi itu adalah bagiannya Allah. Rahasianya Allah ya wis cukup Allah saja yang mengelola. Bagian kita apa? Bagian kita yaitu tadi. Prioritaskan Dia, enggak ada yang lain. Bagian Allah adalah berencana, berkehendak bagi kita. Bagian kita prioritaskan Dia. Tanamkan itu di dalam hati kita baik-baik. Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap diri kita. Mari kita berdoa.